Di sini siapa saja besok apabila ada yang minum minuman arak dan membawa minuman arak di wilayah sini tidak diperbolehkan, akhirnya setelah itu Sunan Kuning merasa pusing-pusing, akhirnya berpesan apabila saya sewaktu-waktu meninggal nanti saya supaya dikuburkan di wilayah Alas Semabir ini. Dan Alas Semabir ini besok apabila ada rejanya zaman supaya dinamakan Desa Macanter. Dan kerabat dari Sunan Kuning itu ada seseorang yang bisa berubah menjadi harimau atau macan merah. Dan di sini juga kadang-kadang ada yang melihat keadaan atau macan merah yang berada di wilayah masjid ini, tetapi tidak semua orang bisa mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu sedaya yang kami hormati, ingkang kita memberi matur sejarah tentang Desa Macanter. Sejatosipun sejarah Desa Macanter menika kathah versi ya. Ning wonten Desa Macanter menika dipundhet saking Alas Semabir rikala tahun 1800 dimulai saking Sunan Ampel saking Surabaya di menika menyebarkan agama Islam mulai dari Surabaya ke sebelah selatan. Dan dalam perjalanannya sementara Mbah Kyai Sunan Ampel bertemu dengan Kyai Garong yang berada di Bapak Sunan Ampel berbicara dengan Kyai Garong. Di situ tidak ada kesepakatan, maksudnya silang pendapat antara Kyai Garong dan Sunan Ampel. Dan sementara perang Uruk di situ Sunan Ampel juga termasuk kalah dengan Kyai Garong. Setelah itu juga berperang dengan ketenagaan, ternyata Sunan Ampel juga kalah juga. Setelah itu pulang di Surabaya, istilahnya diminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, diberi petunjuk bahwa Sunan Ampel supaya menerima atau mengambil menantu yang bernama Sunan Kuning atau Zainal Abidin. Dan situ ternyata anaknya putri dinikahkan atau dikawinkan dengan Sunan Kuning. Setelah itu Sunan Kuning putra menantunya itu diberi tahu bahwa ayahnya yang bernama Sunan Ampel itu punya musuh, yaitu Kyai Garong yang berada di kota Blitar. Dan di situ setelah itu Sunan Kuning berangkat meluruh atau menuju ke Blitar bersama kerabatnya atau teman-temannya. Di situ ternyata perang barang dengan ketenagaan, terus Kyai Garong ternyata kalah. Di situ bisa ditelurkan oleh Sunan Kuning. Setelah itu Sunan Kuning juga itu menyebarkan agama Islam sampai ke wilayah selatan, termasuk di wilayah Alas Semabir, yaitu yang dinamakan sekarang ini Desa Macanter. Dulu namanya Alas Semabir, setelah itu berhenti atau istirahat di wilayah Alas Semabir. Ternyata setelah istirahat dari rekan-rekan atau teman-teman Kyai Garong punya kelangenan, yaitu minum minuman arak atau minum minuman keras yang bisa memabukkan. Dan di situ Kyai Garong
minta izin kepada Sunan Kuning, sebenarnya sementara tidak diperbolehkan. Setelah itu ternyata akhirnya diperbolehkan. Setelah diperbolehkan, khusus dari rekan-rekan atau teman-teman Kiai Garong cuma minum arak yang arak biasa yang tidak memandikan, tetapi dari rekan-rekan atau teman-teman Sunan Kuning atau kerabat Sunan Kuning diberi racun, khususnya dari Sunan Kuning dan bersama rekan-rekannya. Ternyata akhirnya Sunan Kuning dan teman-temannya di situ merasa pusing, dan Sunan Kuning sebelum itu berpesan kepada rekan-rekannya atau teman-temannya atau kerabatnya, di sini siapa saja besok apabila ada yang minum minuman arak dan membawa minuman arak di wilayah sini tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Akhirnya setelah itu Sunan Kuning merasa pusing-pusing, akhirnya berpesan apabila saya sewaktu-waktu meninggal nanti saya supaya dikuburkan di wilayah Alas Semaberi ini, dan Alas Semaberi ini besok apabila ada rejamnya zaman supaya dinamakan Desa Macantek itu. Dan apabila ada orang yang membawa arak atau minuman keras di wilayah atau di dekat lokasi Sunan Kuning, ternyata dulu itu bisa meletus. Dan di situ ada kerabat yang 2 orang yang masih hidup. Ternyata orang itu ke Surabaya memberi berita apabila Sunan Kuning meninggal di wilayah Alas Semaberi yang dinamakan Desa Macantek. Dan kerabat dari Sunan Kuning itu ada seseorang yang bisa berubah menjadi harimau atau macan merah. Dan di sini juga kadang-kadang ada yang melihat keadaan atau macan merah yang berada di wilayah masjid ini, tetapi tidak semua orang bisa mengetahui. Sementara dari saya sebenarnya banyak, dari saya cukup sekian, ada kirang lebihnya di sini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila topik berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.